Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu kembali pada pembelajaran matematika. Nah, ini masih di bulan Agustus, bulan dimana negara kita merdeka. Nah, sebelum kita lanjutkan belajar matematika, kita simak pesan dari teman kalian berikut ini. Bangsa ini akan hancur apabila para pemudanya bubrah, berjalan tak berarah, tak punya masa depan yang cerah, serta moral yang semakin parah. Ya, sudah tahu kan bagaimana pesan teman kalian tadi? Nah, jadi tugas kalian sebagai pemimpin negara ini masa depan, jaga negara ini jangan sampai hancur sesuai pesan yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar matematika. Oke, silakan simak materi berikut ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, materi yang pertama yaitu konsepnya dulu. Misalkan ada mutlak X dan A suatu bilangan real, maka ada dua kemungkinan. Jika mutlak X itu lebih kurang dari sama dengan A, maka negatif A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Atau dengan kata lain, X-nya itu berada di antara negatif A sampai A, gitu ya. Nah, kemudian kemungkinan kedua yaitu ketika nilai mutlak X itu lebih besar sama dengan A, maka X itu kurang dari sama dengan negatif A atau X itu lebih besar sama dengan A. Nah, ini adalah variabel X. Nah, untuk fungsi nilai mutlak ternyata ini juga dapat diperluas. Jadi kalau tadi X, maka dapat diperluas ke dalam fx atau lebih tepatnya ke mutlak fx. Nah, jika mutlak fx kurang dari sama dengan A, maka negatif A kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan A. Atau dengan kata lain, fx itu berada di antara negatif A sampai A, gitu ya. Begitu juga untuk mutlak x, mutlak fx lebih besar sama dengan A, sama seperti ini tadi. Oke, gitu ya. Nah, oke, lanjut. Nah, bentuk pertidaksamaan nilai mutlak ada seperti ini. Jadi bisa mutlak X lebih besar C, mutlak X lebih besar sama dengan C, mutlak Fx kurang dari C, mutlak Fx kurang dari sama dengan C. Nah, ini C ini konstanta. Misalkan konstanta itu berarti hanya isinya angka tanpa variabel. Misalkan 1, 2, 3, 1 juta dan seterusnya. Kemudian yang E sampai H ini tandanya mirip seperti tadi, tapi ini pertidaksamaan antara fungsi dengan fungsi. Jadi mutlak fx lebih besar mutlak gx, mutlak fx lebih besar sama dengan mutlak gx, mutlak fx kurang dari mutlak gx, mutlak fx kurang dari sama dengan mutlak gx. Nah, kemudian yang I sampai L ini adalah pertidaksamaan untuk fungsi nilai mutlak, dan satunya bukan fungsi nilai mutlak. Ini enggak ada tanda mutlaknya kan. Nah, jadi mutlak fx lebih besar gx, mutlak fx kurang lebih besar sama dengan gx, mutlak fx kurang dari gx, dan mutlak fx kurang dari sama dengan gx, gitu ya. Nah, itu untuk bentuk umumnya. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, ini yang penting ya. Pertama, mutlak Y kurang dari 3. Nah, jangan terjebak dengan huruf ya. Huruf ini bisa diganti apa aja, variabel. Tadi kan contohnya X, ini bisa ganti dengan Y dan seterusnya. Nah, kalau mutlak Y kurang dari 3 berarti sama kayak tadi,
Y itu berada di antara negatif 3 sampai 3 gitu ya. Nah, jadi ketika mutlak Y kurang dari 3, maka himpunan penyelesaiannya adalah Y dengan negatif Y kurang dari Y kurang dari 3. Nah, ini namanya kurung kurawal. Kalau penulisan himpunan penyelesaian harus pakai kurung kurawal gini ya. Kurungnya kayak gini, bukan kurung biasa. Nah, itu antara variabel dengan konstanta. Nah, sekarang antara fungsi mutlak dengan fungsi mutlak. Contoh kedua. Nah, misalkan ini ada mutlak 2x plus 1 kuadrat kurang dari mutlak 2x min 3 kuadrat. Nah, jadi ini ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dipangkatkan 2. Karena mereka sama-sama positif. Nah, kemudian di sini ketika dipangkatkan 2, maka jadi seperti ini. 2x plus 1 kuadrat kurang dari 2x min 3 kuadrat. Nah, kenapa mutlaknya hilang? Karena kalau fungsi atau apapun bilangan ketika dikuadratkan maka hasilnya positif. Jadi sama aja dengan mutlak ya. Mutlak itu kan ini mutlak itu kan membuat sesuatu menjadi positif ya. Apapun biasanya jadi positif. Nah, tapi bisa juga yang di dalam ini kan aslinya negatif. Nah, tapi karena sudah dikuadratkan maka yang ini sama aja. Seperti kemarin sifat nilai mutlak. Kemudian ruas kanan dipindah ke ruas kiri sehingga 2x plus 1 kuadrat dikurangi 2x min 3 kuadrat. Nah, ini menggunakan rumus aljabar dulu ketika SMP. Kalau kalian ingat, A kuadrat min B kuadrat itu bisa difaktorkan dengan A plus B kali A min B, A plus B kali A min B. Nah, berarti kalau di sini A kuadrat, A nya ini 2x plus 1 dan B nya 2x min 3, maka pemfaktorannya adalah A plus B. Berarti 2x plus 1 plus 2x min 3 dikalikan dengan A min B. Berarti 2x plus 1 dikurangi 2x min 3 gitu ya. Nah, dari sini kita jumlahkan 2x plus 2x berapa? 4x. 1 min 3 berarti min 2. Nah, di sini 2x min 2x 0 ya. 1 min negatif 3 berarti 1 plus 3 sama dengan 4. Nah, 4x min 2 kali 4 kurang dari 0. Nah, dari sini kita cari pembuat 0 atau kita cari x-nya yang membuat ini nanti jadi 0. Berarti 4 kan nggak mungkin 0 kan. Nah, berarti yang bisa jadi 0 adalah yang ini, 4x min 2. 4x min 2 sama dengan 0. Nah, berarti kalau 4x min 2 sama dengan 0, x nya sama dengan setengah. Jadi kalau x nya ini setengah, maka 4x min 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh nih setengah. Nah, kemudian selanjutnya untuk menentukan nilai negatif atau positif, kita cek untuk x kurang dari setengah, misalkan berapa? X kurang dari setengah misalkan berapa? 0 ya, masukkan ke sini 0 nya. X ganti 0, berarti 4 kali 0 min 2. 4 kali 0 berapa? 0 min 2, min 2 kan. Min 2 dikali 4 sama dengan negatif 8. Berarti negatif kan, berarti di sini tandanya negatif. Kemudian kalau di sebelah kanannya setengah, yang paling gampang angka 1 ini diganti, x nya diganti 1. 4 kali 1 berapa? 4 dikurangi 2 2 dikalikan 4 8. Positif atau negatif? Positif. Nah, berarti yang sebelah kanan nilai setengah ini adalah positif. Nah, ini tandanya kurang dari 0, berarti yang kita ambil itu yang negatif, yang kurang dari 0. Berarti yang di akhir itu yang sebelah kirinya setengah. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari setengah, atau bila kita tulis dengan aturan himpunan penyelesaiannya kayak gini, x dengan x itu kurang dari 1/2 dan x itu anggota bilangan real gitu ya.
Oke, itu contoh 1 dan contoh 2. Sekarang kita ke contoh 3. Nah, kalau tadi fungsi nilai mutlak dengan fungsi nilai mutlak, sekarang fungsi nilai mutlak yang satunya bukan fungsi mutlak. Nah, ini kan 4x min 6 kurang dari 3x plus 4. Ini fungsi nilai mutlak, ini bukan. Ya. Pertama gini, kita cari pembuat nolnya. Yang membuat ini jadi 0. Berarti 4x min 6 sama dengan 0. 4x min 6 sama dengan 0. Jadi x nya sama dengan ini. Min 6 kan pindah ruas ke sini jadi positif 6 kan. Positif 6 dibagi 4 jadinya 3/2. Nah, 3/2. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke, ini tadi kan kita peroleh batasnya itu adalah 3/2. Nah, kemudian kita pertama itu cari yang sebelah kirinya 3/2, atau dengan kata lain x kurang dari sama dengan 3/2. Nah, di sini kalau x kurang dari sama dengan 3/2 berarti nanti kita ambil yang negatifnya. Jadi 4x min 6 ini mutlaknya ini kita ambil yang kita beri tanda negatif di depannya seperti sifat kemarin ya. Nah, berarti ini jadi min 4x, ini jadi plus 6. Nah, min 4x plus 6 kurang dari 3x plus 4. Kemudian kita pindah ruas untuk yang variabel x kita pindah ke kiri, dan yang hanya konstanta kita pindah ke kanan semua. Berarti min 4x kurangi 3x berapa? Negatif 7x. Nah, 4 kurangi 6 berarti negatif 2. Nah, dari sini kita peroleh min 7x kurang dari min 2 berarti x itu lebih besar dari 2/7. Nah, irisan dari x 2/7 dan x kurang dari sama dengan 3/2 yang ini adalah berarti x itu di antara 2/7 sampai 3/2. Tapi di sini ada tambahan sama dengannya, di sini enggak. Kenapa? Karena ini ya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk batas yang sebelah kanan atau x-nya lebih besar sama dengan 3/2. Nah, di sini berarti kita ambil ini mutlak 4x min 6 kurang dari 3x plus 4. Kita tidak perlu memberi tanda negatif seperti kemarin ya. Jadi 4x min 6 kurang dari 3x plus 4 dipindah ruas, berarti 4 min 3x sama dengan x. 4 tambah 6 10. Jadi irisannya itu x kurang dari 10 dan x lebih besar sama dengan 3/2 di sini ya, dari sini ya. Nah, berarti kita peroleh x-nya itu antara 3/2 sampai 10. Nah, dari dua irisan tadi kita peroleh gabungannya. Nah, gabungannya dari 1 dan 2 yaitu tadi kan pertama 2/7 sampai 3/2. Yang kedua 3/2 sampai 10. Nah, ketika digabung maka jadinya adalah 2/7 sampai 10. Karena 3/2 itu di pertama dan kedua itu ikut. Nah, jadi bisa nyambung. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2/7 kurang dari x dan kurang dari 10, atau x nya itu berada di antara 2/7 sampai 10 gitu ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran matematika, dan mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.